Voy hari ini, Senin 24 Juni 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain, Virgon dan teman wanitanya resmi dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Hingga berita Presiden Joko Widodo soroti rumitnya proses birokrasi perizinan sebuah acara di Indonesia. Penyidik Satuan Reses Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengamankan satu orang dengan inisial B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada Virgon dan teman wanitanya. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat kini telah resmi menetapkan Virgon dan rekan wanitanya PA sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penyidik dari Satuan Reses Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melaksanakan gelar perkara bersama Biro Wasidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan telah menetapkan musisi Virgon beserta teman wanitanya atas nama PA sebagai tersangka. Dan saat ini, penyidik juga telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka. Ada 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu Virgon dan teman wanitanya PA, serta B atau BGS sebagai penyedia narkotika yang dikonsumsi oleh Virgon. Ya, jadi perkembangan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh V dan teman wanitanya saat ini penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil mengamankan satu orang atas nama B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika jenis sabu yang diberikan kepada saudara V atau VT. Dan kemarin pun juga penyidik dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat telah melaksanakan gelar perkara bersama dengan Biro Wasidik Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan telah menetapkan saudara P dan juga teman wanitanya atas nama PA itu kita tetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka tersebut. Ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu P dan juga PA atau T teman wanitanya, dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada saudara P. Lalu, apa putusan selanjutnya? Apakah Virgon dan teman wanitanya dengan inisial PA akan direhabilitasi, sedangkan sang pengedar akan diberikan hukuman pidana penjara? Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menyoroti rumitnya proses birokrasi perizinan sebuah acara di Indonesia. Salah satunya adalah konser musik. Jokowi menyebut jika Indonesia masih berpegang pada sistem perizinan yang ruwet. Ia pun menekankan sistem perizinan di Indonesia harus dibuat semakin mudah agar penyelenggara acara tidak ribet dalam mengurus birokrasi perizinan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam peresmian peluncuran digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan event pada Senin 24 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia masih berpegang pada sistem perizinan yang ruwet. Ia pun menekankan sistem perizinan di Indonesia harus dibuat semakin mudah sehingga penyelenggara acara tidak ribet dalam mengurus birokrasi perizinan. Jokowi mengungkap alasan sejumlah musisi internasional seperti Taylor Swift dan Coldplay lebih memilih menggelar konser dengan jadwal yang banyak di Singapura ketimbang di Indonesia dalam kawasan Asia Tenggara. Kita tahu yang baru saja diselenggarakan Taylor Swift di Singapura di bulan Maret yang lalu, diselenggarakan 6 hari di Singapura. Dan Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang menyelenggarakan itu. Yang nonton, saya kira lebih dari separuh itu orang Indonesia. Karena penggemar Taylor Swift, kalau kita lihat di Spotify, Indonesia itu 2,2 juta orang.
diselenggarakan selama 3 jam setiap harinya dan dihadiri totalnya 360.000 orang berbondong-bondong ke Singapura. Sekali lagi, saya pastikan separuh dari yang nonton itu orang Indonesia. Mungkin banyak yang ada di sini yang nonton ke sana. Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nonton yang di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow. Aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura. Kita kehilangan. Kehilangan uang bukan hanya untuk beli tiket, tapi kehilangan uang Indonesia untuk bayar hotel, untuk makan, untuk transport, dan lain-lainnya. Kenapa sih selalu yang menyelenggarakan adalah Singapura? Ya karena kecepatan melayani dalam mendatangkan artis-artis tadi. Dukungan pemerintah, baik itu kemudahan akses, keamanan, dan lain-lainnya. Yang kedua, saya ingat konser Coldplay. Indonesia dapat, tapi hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Singapura dapat 4 hari. Penuh, tambah lagi jadi 5 hari. Penuh, tambah lagi jadi 6 hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Salah satu cara dalam membangun perekonomian negara adalah dengan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan konser musik musisi dunia tanpa mengurangi rasa bangga terhadap musisi tanah air. Demikian Foy hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Foy.id dan follow Foy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.